Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita menikmati hari yang baru, di mana Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru dan pengharapan dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu nasihat atau peringatan yang Tuhan berikan kepada Yosua sebelum Yosua masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentu ini mengingatkan Yosua 40 tahun yang lalu, ketika Yosua bersama dengan 12 pengintai telah masuk ke tanah Kanaan, tetapi di Kades Barnea justru mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Padahal sudah ada di pintu gerbang tanah perjanjian. Mengapa mereka takut? Karena mereka melihat ada hal yang lebih besar daripada yang dapat mereka tanggung. Mereka juga lupa kepada janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan berjanji menyertai mereka, yang akan memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan juga sudah berjanji bahwa tanah itu sudah diberikan kepada mereka. Mereka hanya tinggal masuk saja. Tapi karena mereka sekali lagi tidak mempercayai janji Tuhan, sehingga mereka gagal masuk ke tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca kisah kegagalan bangsa Israel masuk tanah perjanjian di generasi pertama itu, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ayat 40. Di sana dikisahkan kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kadang-kadang hati dan pikiran kita bisa dikuasai ketakutan karena sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar. Contohnya seperti Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai yang lainnya. Mereka takut karena melihat kenyataan yang ada. Tetapi firman Tuhan sebenarnya juga memberikan nasihat bagi setiap kita bagaimana mengatasi pikiran kita dan mengatasi perasaan hati kita. Di dalam suratan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, di sana juga dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi hati serta pikiran kita tuh perlu ada yang menjaga, ada yang memerintah. Kalau hati kita dan pikiran kita dibiarkan, tidak ada yang menjaga dan memerintah, mudah sekali hati dan pikiran kita itu dikuasai oleh ketakutan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu berpotensi mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi pikiran kita dan hati kita. Kita memang tidak bisa menolak apa yang kita lihat, yang kita dengar di sekitar kita. Memang segala sesuatu yang kita lihat dalam dunia, yang kita dengar dari dunia ini bisa masuk di hati serta pikiran kita. Dan memang kadang kita inginnya sesuatu yang buruk, yang jelek, yang membuat kita takut, yang membuat kita marah, kecewa. Kita pengennya kita buang, kita keluarkan dari hati serta pikiran kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu. Tapi sekali lagi, kalau ada damai sejahtera Allah memerintah hati serta pikiran kita, menguasai hati serta pikiran kita, mengontrol hati serta pikiran kita, maka damai sejahtera Allah itu yang bisa memilah-milah mana yang perlu kita masukkan dalam pikiran kita, yang mau kita serap di hati kita, atau mana yang tidak berguna dan perlu dibuang, dikeluarkan dari pikiran dan hati kita. Damai sejahtera Allah itu yang akan menolong kita. Kalau kita kembali lagi kepada kisah Yosua, ya, sama yang dilihat Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai lainnya, sama, situasinya sama. Tetapi mengapa Yosua dan Kaleb dia
tidak takut, dia memiliki sikap yang berbeda. Karena pikiran Yosua dan Kaleb dikendalikan oleh damai sejahtera Allah. Jadi damai sejahtera Allah itu yang akan menuntun pikiran kita untuk kita mengingat janji Tuhan, yang akan menuntun hati serta pikiran kita mengingat pertolongan Tuhan yang pernah dialami di masa-masa yang lampau. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu, kita juga jangan melupakan perbuatan Tuhan itu. Kuasanya kita ingat, maka itu akan menenangkan hati kita menghadapi situasi yang bisa saja dilihat oleh mata jasmani kita menakutkan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita takut, ingat kembali perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pada detik ini. Jangan sampai kita gagal kedua kali. Itu peringatan yang Tuhan berikan kepada Yosua supaya dia tidak gagal seperti 40 tahun yang lalu. Peringatan Tuhan, nasihat Tuhan kepada Yosua supaya jangan kecut dan tawar hati agar Yosua tetap teguh dan kuat. Itu mengingatkan peristiwa 40 tahun yang lalu ketika bangsa Israel ada di Kades Barnea dan takut masuk ke tanah perjanjian. Kegagalan 40 tahun yang lalu jangan sampai terulang lagi kepada Yosua. Pada akhirnya bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Akibat mereka takut dan tidak percaya kepada apa yang Tuhan sudah janjikan dan yang Tuhan akan perbuat dalam hidup mereka. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang Tuhan selalu genapi dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, biar kami tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu yang pernah kami alami. Itu akan menenangkan hati kami menghadapi situasi hidup kami, hari-hari kami. Mungkin di hadapan kami ada tantangan, tapi biarlah pikiran kami dituntun dan diperintah, dipimpin, dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Sehingga pikiran dan hati kami dituntun untuk kami mengingat kembali tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tentang kesetiaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang sudah Tuhan pernah nyatakan bagi hidup kami. Berkati umat-umat Tuhan dalam kondisi apapun juga, mereka tetap menaruh harap dan percaya pada Tuhan. Engkau janjikan pada kami keberhasilan dan keberuntungan. Itu yang Tuhan ingin genapkan dalam hidup kami. Tapi biarlah kami memiliki hati untuk kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Berkati gereja Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Berkati juga program-program gereja, jam-jam ibadah kami. Tuhan hadir untuk melawat kami, menguatkan, meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami akan menikmati penyertaan Tuhan dan janji Tuhan. Kami masuki bersama-sama dengan Engkau dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.